Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa lidafil balaya wa musallif fi hadzal kitab alladhi la sabaquna bil iman. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bahas tentang etika makan. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'ama fi sittatin min ashabihi. Wa ja'a rabiyyun fa akalahu bil luqmatain. Fa qala Rasulullah sallallahu amma innahu law sam'a la kafaku rawahu Tirmidzi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan satu makanan bersama dengan 6 orang sahabatnya. Tiba-tiba datanglah orang Arab kampung. Orang Arab kampung. Kemudian memakan makanan yang disediakan tadi. Jadi ini di mana-mana ada pamit. Tidak hanya di sini, di Arab pun juga ada. Jadi orang-orang yang secara kebudayaan itu agak terbelakang, tidak berpendidikan, sehingga tidak punya etika. Itu kalau di Arab istilahnya al-Arabi, wong Arab kampung. Itu begitu. Bahkan kalau di sana Pak, orang Arab kampung dulu itu memang betul-betul kehidupannya primitif. Mereka itu nomaden. Jadi nggak punya tempat tinggal. Tempat tinggalnya di tenda. Jadi kalau di India masih ada Pak, orang yang nomaden itu masih ada. Kalau di sini saya nggak tahu kayak ya maaf, kalau di sini mungkin walaupun mereka ini maden ya, mereka bertempat tinggal, tetapi secara etika agak terbelakang memang di Indonesia itu di daerah-daerah timur. Jadi ya memang nggak punya etika. Makanya Nabi pun sabar menghadapi orang-orang macam begini. Kadang kita ini di sini pun, di negeri kita, di tempat kita, di sekitar kita, itu kadang-kadang ada orang-orang yang secara etika itu terbelakang. Nah, ada orang ngomong kadang-kadang main selonong boy, ujung-ujung mulai
Orang pamit ora apa cucuk melok lungguh ngoten niku. Ujug-ujug mau ngomong niku melok-melok nimpali. Padahal bukan forum dia gitu. Ngoten niku. Mulane ngeten iki kita juga harus mensikapinya dengan sabar. Nabi nggih ngoten, Pak. Dahar kali sahabat wong nem. Tujuh nyelonong. Adik langsung ning wau panganan wau dipangan, Pak. Ora babi ibu, ora apa langsung dipangan. Masyaallah. Lalu nak nang mriki mungkin jenengan enten ngoten niku mboten sangat ke. Oh iya, oh iki wong batu ya. Kita punya itu. Nah, itu sering. Kalau sekarang pun kadang-kadang maaf tidak terkait dengan pendidikan seseorang. Kadang-kadang orang yang level pendidikannya tinggi pun masih seperti itu juga, main selonong boy, cucu urusannya, cucu meloni bro, dan mereka merasa bangga. Oh, apa mereka zaman saya ini, ya. Kalau tokoh cucu meloni itu orang, padahal sebenarnya bukan forum dia, melo-meloku. Mari ngono ngajak selfie. Padahal kadang-kadang di situ itu forum sangat penting sekali, membahas perkara-perkara yang strategis. Saewa ini termasuk orangnya itu orang yang berpendidikan, tetapi secara etika tidak punya. Mulanya ini Pak penting kita ajarkan kepada anak-anak kita itu etika. Ojo gampang-gampang melok kalau bukan hak dia untuk duduk di majelis itu ya jangan ikut. Bahkan nanti di belakang Pak ada adab majelis. Nanti di belakang ada adab majelis. Kalau mau ikut izin dulu kepada ahli majelis itu. Kalau nggak diizini jangan ikut. Kalau kita tidak diikutkan di dalam forum itu jangan merasa hina. Aku tak elok nih. Padahal aku uang penting. Elok nih. Jangan merasa seperti itu. Bukan perkara penting atau nggak penting. Karena ini mungkin di dalam forum itu memang bukan kapasitas dia. Sekalipun dia pendidikannya doktor, tapi kalau bukan bidangnya, masa tidak ngomong butuh bidangnya. Makanya penting nanti di belakang akan ada bab tentang etika duduk di dalam majelis. Tapi ini sekarang kita bab etika makan. Nah, zaman Nabi ngeten iki, Pak. Nabi kumpul dari sahabat masih dahar, wis siap makanan siap di situ, tiba-tiba wong Arab kampung nyelonong Pak akalahu bilum maten. Akhirnya dimakan itu Pak makanan itu dengan 2 kali suapan saja habis. Niki mulane nggih ojo kaget Pak. Enten wong niku mangane akeh aja. Niku ket biyen ngeten iki nggih. Mulane tenggene jamuan makan. Niku ojo kaget prasmanan cukup-cukup ana wong ngentek-ngentek. Wis bubuhe wong titik ngentek-ngentek bisa. Ngeten iki nggih ojo kaget. Ya siap-siap ae, siap-siap ae. Enten wong model ngeten iki. Maka Rasulullah SAW maka Rasulullah langsung bersabda, "Apa innahu sama lakafakum." Kata Nabi, andaikan orang tadi memulai makan dengan membaca Bismillah lakafakum, maka makanan ini akan mencukupi untuk kita semua, untuk kalian semuanya. Tapi gara-gara nggak membaca Bismillah, dicabut keberkahannya. Makanan yang harusnya cukup untuk 7 orang hanya cukup untuk 1 orang. Lho Pak nih Pak, kenapa
makanan nggak barokah soalnya makan kita tidak membaca bismillah. Jangan nyuwun sewu mangan kok sampai yang bopeng bolak-balik ketoke mangane gak bismillah. Apa meneh delok apa hidangan iki waduh macam-macam sampai lali. Oke lali gak maca bismillah lagi hidangane mau macam-macam. Alhamdulillah dibaca. Alhamdulillah dibaca. Urung rampung alhamdulillah ya bismillahirrahmanirrahim. Nah ini Pak, makanya ini jangan disepelekan. Sebelum makan kita mengucapkan bismillah. Kenapa? Kalau kita mengucapkan bismillah, maka nanti makanan itu akan diberkahi oleh Allah. Sedikit tapi cukup. Masya Allah. Rawahu Tirmidzi. Wa Nabi Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa ma'idatahu qala alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyin wala mustaghna anhu rabbana rawahul Bukhari. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu jika mengangkat makanan, jadi selesai makan, makanan itu diangkat, dipindah, nah wis makan. Maka Nabi membaca doa alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyin wala mustaghna anhu rabbana rawahu Bukhari. Niki dongane ngangkat makanan. Aku yakin ora mulai sing praktek lho. Soalnya aku ya belum praktek. Dan apa nih? Oh, nggih doa tidak bisa. Sama. Itu kalau ini sahabat doa tidak itu doa tidak diajarkan Nabi. Ada sahabat baca ini akhirnya di-approve sama Nabi. Jadi disahkan, disetujui oleh Nabi. Makanya dan ini termasuk yang menjadi dalil tidak semua yang tidak diajarkan Nabi itu bid'ah. Padahal ini urusan ibadah. Ternyata sahabat dulu membuat inovasi ya di dalam ibadah dengan menggunakan ini sebagai doa tidak. Ternyata juga disetujui oleh Nabi. Itu cuma zaman Nabi ya. Ada yang meng-approve. Kalau zaman sekarang jangan. Sehingga sih gak ono. Tapi para alim ulama menyampaikan walaupun Nabi nggak ACC, sekiranya tidak bertentangan Pak dengan dalil Al-Quran dan Sunnah itu masih dalam tataran dibolehkan. Itu begitu. Pun doanya itu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyin wala mustaghna anhu rabbana rawahu Bukhari. Ini doanya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan yang dan berkah fihi di dalamnya. Ghairu makfiyin wala mustaghna anhu. Ghairu makfiyin itu adalah apa? Qala al-musannif bi tasydidil ya'i hadza ilahi rawatan ai kafa'ul ilahi. Jadi segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, yang berkah di dalamnya tanpa batas ya, tanpa ghairu makfiyin itu tanpa batas. Wala mustaghna anhu rabbana, dan sesungguhnya engkau tidak butuh dengan pujian. Jadi kita yang butuh kepada pujian, memuji kepada Allah, yang Allah walaupun kita puji jutaan kali, miliaran kali,
tidak akan menambah kerajaan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mustaghna anhu rabbana. Ini Tuhanku, sesungguhnya Engkau yang maha terpuji, Engkau tidak butuh kepada pujian, tetapi kamilah yang harus memuji kepadamu. Diriwayatkan Imam Bukhari. Ini penting ya. Hamba ini tunggu ini buat Bapak. Dan itulah makanan-makanan kita nanti akan jadi berkah. Hari ini makanan kita kurang berkahnya, soalnya orang ditungani belas. Dan ini resikonya berat. Akibatnya makanan itu yang harusnya membawa kebaikan, ternyata makanan justru membawa keburukan. Wangi mangan nggak sergem dulu ya, masih kolesterol tinggi kan pangan. Lupa kok kan nopi nggak tambah dhuwur. Pokoknya aja ning lem. Aja ning lem dhuwur. Kolesterol tinggi itu adanya di lem, betul di lem itu. Tapi yang paling penting adalah hati. Nomor satu, ojo makan itu geragas. Pun makan itu sederhana. Nah, makanya kemarin yang hadis yang lalu, kul mayali, makanlah apa yang terdekat di antara. Ini dari ini, makanlah yang terdekat. Ini termasuk penjabaran ya Pak. Nah awake dhewe niku mangkat dene mangan, golek warung sing paling cedhek. Ora nyuwun sewu Pak, ora nguber selera. Enak ning kono, akhire dilewani rono, masyaallah. Rono tekan kono macet, salate ora kare, iya kan. Gara-gara niku nuruti hawa nafsu. Banyak hati kul mayali, makanlah yang terdekat. Sing cedhek enek apa niku kuncinya. Nah, kita ngruwangsa kabeh karepane panganan dituruti kabeh ya ditenono penyakitmu. Betul kabeh. Betul. Gue tiga orang ini kalau oleh mangan sing enak yo oleh coba aja aku. Oh, tapi aja aku. Cerita itu, mulai diceritain itu. Ning kono nek pedes enak. Oh, cerita to. Masyaallah. Yang paling penting nih, sebelum makan kita doa, setelah makan kita doa. Minim sebelum makan kita baca bismillah, setelah doa baca alhamdulillah. Minim itu deh. Api di lafaz dalam hati boleh, tapi bagusnya dibaca. Soalnya nopo hadisnya ngoten ya. Ini sami bacalah bismillah. Ya dengan baca. Idza rafa'a ma'idatahu qala. Ketika Nabi mengangkat tangan, Nabi berkata, qala itu ada ucapan yang terkeluar, mboten dibatin. Cuma yo ora usah batal. Mung gawe mic. Arep mangan gawe mic. Tonggone krungu gak diwehi bisa. Kita ngitok melomat kelapet. Wa bin Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa Abu Dawud.
Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang makan makanan kemudian selesai makan berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, maka apabila membaca doa ini, diampunilah baginya dosanya yang telah lalu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bermanfaat ya dosanya di sepuluh, tapi syaratnya doa wa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kami ini, makanan ini, dan telah memberikan rezeki kepada kami min ghairi haulin, dengan tidak ada daya sedikit pun dariku, wala quwwah, dan tidak ada kekuatan sedikit pun dariku. Jadi saya ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk mendatangkan rezeki. Yang mendatangkan rezeki, yang mendatangkan makanan, Allah. Harus diyakini begitu. Kalau iso mangan bukan karena kerja. Soalnya oke Pak wong kerja mari ngono yo gak iso mangan, kadang gak oleh mangan. Kerja tok golek duit tok tapi gak oleh mangan. Nggih, duite akeh em-eman Pak. Tapi gak oleh mangan. Ngenes ngene iki Pak. Mulane ampun to. Jenengan selama iso diwehi rasane nikmate dahar. Kudu syukuran tenan Pak, syukuran tenan. Coba nek wis ngakang-ngakang ngoten iki ya Allah. Sate iki lho mangae Pak. Wis ngakang-ngakang terus sate kae. Petil Pak. Rawon kae. Coba nek ngono bojo ayu dan ini makanya orang itu sehat ini syukuran tingkat. Makanya nanti ojo lali, setiap aktivitas kita mulailah dengan doa, terutama ketika makan. Karena Nabi mengulang berkali-kali Pak terkait dengan makan, dan ini adalah aktivitas rutin kita. Makanya ini ngomong lebih jauh lagi Pak. Jadi kalau kita sebelum makan itu Pak, makan itu disertai dengan doa, makanan itu akan ada nurnya. Jadi menurut pandangan ya, di pandangan basirah, pandangan mata batin Pak, makanan ini ada nurnya, ada cahayanya. Cahaya itulah akhirnya nanti kalau masuk ke dalam tubuh kita, menyebabkan kita ini mudah untuk mentaati Allah. Tetapi kalau kita makan tidak pakai doa, apalagi makan dengan nafsu, pun sing melok mangan ingin jelaskan. Ketika kita makan tidak baca bismillah, setan ikut makan. Setan jadi api, makanya bar mangan kok ngamukan. Enak wong kok ngamukan. Ini ditengarai, tapi gak mesti ini ditengarai. Itu mangane orang maca bismillah. Soalnya setannya lemu-lemu. Kok wamu pas ibadah. Dikon ditangane subuh wae, tahajud gak arep, sembarang gak arep. Iku gara-garane napa? Mangane mboten maca bismillah. Mboten donga. Males lah. Ngaji males, maca Quran males, zikir males. Nak maksiat kasih. Nak berbuat sia-sia kasih. Mau begini sih mulai ada. Pakai Argentina atau begini? Atau di Kroasia.
menang di Pak. Urung rampung to niki. Karo ya. Nggih. Alhamdulillah kan karo berarti kan nonton. Bener. Ngoten itu Pak. Jadi ini jangan dianggap sepele. Ajarkanlah kepada anak-anak kita doa ketika makan. Itu sangat berpengaruh. Ya. Masya Allah. Dilakukan oleh Imam Abu Dawud. Kalau kamu membaca doa itu, kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dosa yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Lanjut. Larangan mencaci makanan, coba. Ayo sapa sing kira mencaci makanan, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak asim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaman qattun inni istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW tidak pernah, ini penuturan dari Abu Hurairah, bahwa Rasul tidak pernah mencaci makanan sekalipun. Pisahnya dari Nabi orang pernah nyacat makanan. Jika Nabi berselera maka beliau dahar. Nah, apabila Nabi tidak berselera maka beliau tinggalkan. Tidak pernah mencacat makanan sedikit pun. Ini hadis Bukhari Muslim. Makanya jadi panggil lambe dirlil, masuk kasih ten rasa ngomong. Kasih ini jalur opo loh ini. Nah saya bujang dari ini jalur rapi. Dan wis dibujuk jalur opo nih. Jalur wah ini gua makan ini gua kasih kecut betul tak pun enak di mana ya nah buatan selera ya buatan sadidah tapi itu bisa nyacak makan. Kenapa kok nggak boleh buat nyacak? Ya Nabi mencontohkan begitu. Tetapi ternyata mencaci itu Pak, akhirnya kalau kita sekali itu kan adalah pendidikan Pak. Makan itu adalah edukasi. Kalau kita makan kok sering mencaci, nanti di luar forum makan dia akan mudah mencaci orang lain. Makanya hati-hati. Sepele gitu ini. Nyun sewu jenengan tingali. Nah, wong kulino nyacat makanan. Oh, makanan iki gak enak, kok gak enak, sing enak iki. Wong kulino ngoten iku jenengan tingali. Engko nek perkara liyane lak yo dicacat. Gak pernah menghargai orang lain, senengane nyacat orang lain. Yo nyacat karo nyocok. Makanya ini jangan dianggap sepele karena di dalam makan itu ada edukasi. Bayangkan sehari itu kita makan 3 kali. Berarti kita kalau 3 kali itu nyacat, nanti akan menginspirasi hari-hari dia senantiasa mencaci orang lain. Jadi kalau Pak hati-hati Pak. Gara-gara nyacat makanan ternyata akan membias di dalam seluruh kehidupan dia. Karena makannya jadi energi dan energinya itu akan mendorong seseorang untuk senantiasa mencaci. Nah, kon gelek nyacat makanan. Makanya Pak, ojo oke mangan ning warung Pak. Wong mangan ning warung lho berakhir dengan nyacat rata-rata ini. Wah, enak. Mari ngono larane. Oh, wis to, nek wong mangan ning warung rata-rata berakhir dengan nyacat. Makanya pun mangane ning omah mawon, gak usah ning warung. Masyaallah.
Nak warung boten barokah. Keberkahan makanan itu hilang kalau kita itu makan di warung. Waduh Pak, ini paling ngono gak payu aku gawe. Ya monggo silakan. Nah, Bapak kula niku memberi contoh kepada anak-anaknya kalau beli di warung silakan. Tapi gawa nek mulih. Gawa nek mulih. Aja mbok mangan di tempat. Kenapa kok gak barokah? Nggih, enek wong melarat lewat gak kuat tuku. Akhirnya pengen, sampean nggak tahu itu menyebabkan barokahnya makanan diangkat. Ada ngoten. Silahkan main warung bungkusan gawean mau boleh. Niki dia nambah kula ngoten. Kula, aduh, tais. Makanya tak ceritanya Abah kula, cek kula nggih paling tidak ngere. Ngoten lho. Masyaallah. Ya apa? Apa? Oh, soleh wadah. Nah, nggih. Kula niki kadang-kadang wong niku buru mangan niku, Pak. Enten kanca niku, masyaallah, pengen mangan templek. Dilewati budal ning Solo, Pak. Mangane niku paling 3.000 nggih, nyun sewu. Perjalanane niku ping pindho niku lho tole lho masyaallah. Tole wis 250, PP 500 bensin. Demi makan, demi ngurusi weteng. Masyaallah. Kata itu lho ya Allah, pun dilakoni ini wis jan gak barokah nak ngoten iku Pak. Pun ta. Lah mending niku wae nggih tukokne sego pecel ning kene oleh 10.000, sing 500.000 disedekahne. Lah iki bener. Ngoten niku. Masyaallah. Goro-goro nuruti barokah, alhamdulillah. Coba terbang rasa dituruti ngoten niku. Tahan hawa nafsu. Niku jenenge nafsu alwama. Wong niku nyun sewu masyaallah. Lah ben nafsu makan niku dituruti pun dampake buruk. Mangan saya wareg mesti niku saya males. Terutama untuk ibadah. Wa Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-wudu'a faqulu ma indana illa khal pada bihi wa jala yaqulu wa yaqulu ni'mal wudu'ul khal rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada keluarganya laut. Maka keluarganya mengatakan, kami tidak punya lauk kecuali coka ini. Maka Nabi memerintahkan untuk mengambilkan coka. Kemudian Nabi makan dahan dengan lauk coka dan bersabda, sebaik-baik lauk adalah coka. Sebaik-baik lauk adalah coka. 2 kali Nabi mengatakan demikian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Nabi nyontoni sebaik-baik lauk coka. Ayo sapa sing pernah mangan lauk yang terbaik, angkat tangan. Ora nek sing angkat. Lauk yang terbaik lo coka, Pak. Yo boleh. Niku makane niki paling boten Pak. Kita itu juga kan. Niki jan penting Pak ini. Sambil kan kalau pernah kan cerita tentang kita kan. Pas kalau teng Korea yang jamuan makan besar. Daging macam-macam dijajakan. Menunya full daging Pak. Ada sing dikecapi, ada sing dipanggang, ada sing digoreng, macam-macam. Tapi menu harian menunya semua daging.
Kocok-kocok mangan ya leko, sing penting gak babi. Kulo langsung mikir, iki dibeleh, ditekek apa dibeleh? Nek dibeleh nyebut apa? Gak mungkin muni bismillah, ya gak ngerti. Sing nyebute mbok karo gak ada nyebut bene. Akhirnya mboten mangan, Pak. Makanya saat itu alhamdulillah Allah beri kekuatan. Akhirnya kalau mangan ya namung sego kali tak delok tak tilah sing iso dipangan namung sego karo cabe. Sego karo cabe ijo sidodo niku, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Saya pada waktu itu langsung sebaik-baik lauk adalah cabe. Pak. Makanya ya kita itu latihan seperti itu, Pak. Kenapa? Karena nanti suatu ketika kita kalau menghadapi kondisi semacam itu kita berani menolak, Pak. Walaupun lo apa. Kalau sih nelongso, ya orang nelongso. Nah ini kan pisang, loh, Pak. Makan siang, toh. Makan sore aku bisa golek dhewe kan. Yang paling berat di waktu saya perjalanan ke Kanada, Pak. Aduh, ini sih paling berat. Waktu berjalan ke Kanada, nah, dari Hong Kong ke Ottawa, ya, ke Ottawa. Dari Hong Kong ke Ottawa naik pesawat Air Canada. Nah, pulau kadung di booking kalau travel include makan. Kayak itu pulau ora iso pesen makan apa. Biasanya kalau penerbangan internasional, Pak, pulau biasanya makan itu vegetarian, Pak. Kecuali kalau maskapainya Malaysia, itu mangan sembarang, Pak. Indonesia, Malaysia, terus Al-Etihad gitu ya. Kemudian yang maskapai Timur Tengah begitu, negara-negara Muslim saya berani makan. Kalau selain itu, ya ambil makanan yang bisa dimakan. Apa? Vegetarian itu jelas. Kenapa vegetarian? Karena berbasisnya sayur-sayuran. Meskipun demikian kita tetap hati-hati vegetarian. Karena ada beberapa vegetarian itu adalah memakai alkohol. Ya, walaupun itu adalah berbasisnya ada tumbuh-tumbuhan, tetapi hati-hati dengan beberapa ingredients, terutama di situ ada alkohol. Yang kalau waktu ke Kanada, kadang dibawa di travel, itu kok ini daging ayam, aduh. Akhirnya nopo, Pak, sepanjang perjalanan dari Hong Kong sampai Ottawa, saya hanya makan salad. Salad lawan nopo mayonesnya badan dulu banget. Jadi sepanjang perjalanan itu makan paprika, makan godong-godongan, itu ada dari Hong Kong sampai ke Ottawa, perjalanan itu pada waktu itu 22 jam. Perjalanan 22 jam. Jadi dari Hong Kong ke Vancouver dulu itu 18 jam, Pak. Tanpa turun pesawat. Itu sampai Bokong Tepos. Terus lanjut dari Vancouver ke Ottawa 4 jam. Jadi sekitar 22 jam itu belum termasuk transit dan itu baru dari Hong Kong ya, Pak, belum Jakarta Hong Kong. Ini ngoten pengalaman nggih. Makanya inilah kita latih diri kita. Ojo sampai kita ini biasa. Aku nak ora enak aku gak mangan. Akhirnya nyon sewu. Karena sudah terpola macam gitu, begitu menghadapi makanan dihadapkan iki makanan sing haram, iki makanan sing halal, karena dia langsung ini kondisinya darurat. Arek-arek ngono ya, Masya Allah. Darurat iki aku nak mangan mate. Oh ya wis ditekno, salah. Padahal masih banyak yang bisa dimakan selain itu. Dilatih, Pak, makanan walaupun gak selera, cobalah kamu
makan. Yang penting nomor satu adalah makanan itu halal. Kulu min rizqillahi halalan thayyibah. Makanlah dari apa yang dirizkikan oleh Allah yang halal dan yang baik. Makanya kalau nih penerbangan internasionalis paling kalau nih. Ya ada roti ada. Ya roti pun nanti yang kita ambil roti yang karena beberapa roti itu yaitu pengembangnya itu meragukan pengembangnya, kemudian lemaknya yaitu meragukan. Makanya kalau roti tak saya ambil memang, tapi dapat roti kecil dulu. Saya ambil memang betul. Tak pegang rotinya itu memang tidak ada minyak ya, roti jadi roti yang tawar kering itu yang bisa kita makan. Itu Bang, sekedar menegakkan tulang punggung. Makanya Pak, kalau saya pergi ke seluruh dunia mesti aku bawa beras. Berangkat dari sini saya bawa beras, bawa rice cooker, nanti bawa nopo niku namanya yes, lauk kering lah, mbuh abon, mbuh mie. Dan itu sampai di tempat saya langsung masak. Saya alhamdulillah saya punya rice cooker kecil begini, dan bisa dilipat sehingga kecil bentuknya sampai di hotel nanti tinggal cok makan. Makanya walaupun perjalanan panjang seperti itu sampai di tujuan bisa makan. Dia lega Pak, sholat dulu. Kayak gimana mesti kalau kadang tayamum, nah memang kondisinya nggak memungkinkan. Tapi kalau kondisinya memungkinkan, kalau wudhu di toilet. Ya, wudhu di toilet kalau kondisinya memungkinkan. Pun minggu terkait dengan makan, sekali lagi terakhir jangan biasa mencaci makanan. Belajarlah makan apa adanya. Sing ono napa jenengan sinau tangan. Soalnya nak jadinya kulino nyacak makanan nanti akan menjadi kebiasaan di luar sana, sembarang kalian sampai cacat. Dan ini bahaya Pak. Nauzubillah ini. Jadi kenapa? Karena di dalam Quran la yaqul qauman min qaumin asa ayyakuna khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairum minhum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu menghina merendahkan satu kaum. Bisa jadi kaum yang kamu hina, kamu rendahkan lebih baik daripada kamu. Demikian juga wanita-wanita di antara kalian, janganlah merendahkan wanita-wanita yang lain, karena bisa jadi wanita-wanita itu lebih baik daripada kalian. Makanya hati-hati ini. Ya. Dan kebiasaan nyacat dimulai dari kebiasaan nyacat makan. Maksudnya benar dari Allah, salah dari saya. Insya Allah nanti kita lanjutkan minggu depan. Dan kita apa? Pun ada kelakon ini. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.